أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala jalla sha'nuhu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ala fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nari amma ba'd. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Rabb semesta alam atas segala limpahan rahmat, nikmat serta karunia-Nya kepada kita yang tiada terhingga. Sehingga pada malam hari ini kita kembali bisa berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menuntut ilmu dan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Keberadaan kita di dalam rumah Allah ini dalam rangka belajar merupakan pertanda kebaikan, pertanda bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan bagi diri dan kehidupan kita. Karena dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengaitkan kebaikan hidup dengan pemahaman agama. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah Subhanahu Wa Taala inginkan kebaikan bagi dirinya, maka Allah akan fahamkan ia agama. Artinya, seseorang yang baik hidupnya, seseorang yang benar hidupnya, maka itu dimulai dengan pemahaman yang baik terhadap agamanya. Karena mau bagaimanapun kehidupan yang baik, tindakan dan perbuatan yang baik, itu pasti dilandasi oleh ilmu agama yang benar. Tidak akan mungkin kita mendapatkan kebaikan hidup tanpa memiliki ilmu agama. Dan harus kita akui jamaah kaum muslimin bahwa tidak ada yang menghalangi kemajuan kaum muslimin saat ini, tidak ada yang menghalangi ketinggian serta kemuliaan kaum muslimin saat ini, melainkan jauhnya mereka dari ilmu agama. Jadi hal yang paling menghalangi kaum muslimin dari kemuliaannya adalah jauhnya mereka dari ilmu agama. Dan itu bisa kita saksikan jamaah kaum muslimin di sekitar kita saat ini. Untuk dua pokok utama saja, untuk dua pokok ibadah utama saja, yaitu masalah sholat misalnya, begitu juga dengan masalah membaca Al-Quran misalnya, kita bisa data, kita bisa cek berapa banyak orang yang benar-benar melaksanakan ibadah sholat dengan baik. Berapa banyak?
Berapa banyak orang-orang yang bisa membaca Al-Quran dengan baik. Itu menjadi bukti bahwa sangat jauh kaum muslimin saat ini dari ilmu agama. Sangat jauh kaum muslimin saat ini dari mengenal agama mereka. Dan jauhnya mereka dari agama, itulah yang menyebabkan kehinaan mereka. Maka jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, keberadaan kita di masjid ini, di samping untuk menambah ilmu kita, di samping untuk menambah keimanan kita, ini juga adalah upaya kita untuk mendatangkan kemuliaan bagi Islam dan kaum muslimin. Karena kemuliaan kita ada pada amal saleh, dan landasan untuk beramal saleh adalah ilmu agama yang benar. Maka tetaplah bersemangat dalam menuntut ilmu. Tetaplah bersemangat dalam menghadiri kajian-kajian ilmiah. Karena sejatinya itu adalah langkah awal kita untuk meninggikan harkat dan martabat kaum muslimin. Kemudian jemaah kaum muslimin, salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti jalan beliau hingga hari kiamat kelak. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita membahas beberapa poin muqaddimah. Sebelum kita masuk kepada pembahasan perjalanan kehidupan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang alasan kenapa kita harus mempelajari kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita juga membahas tentang latar belakang di tempat dan bangsa diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang kemarin kita katakan, Nabi SAW diutus di Jazirah Arab, yang mana itu bukanlah sebuah daerah yang terkenal pada waktu itu, tidak memiliki peradaban yang tinggi, berbeda dengan Romawi, berbeda dengan Persia, yang mana pada waktu itu dianggap sebagai sebuah imperium besar. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad dari kalangan orang Arab, yang mana itu bukanlah bangsa yang diperhitungkan di zaman tersebut. Kemudian juga sudah kita jelaskan kenapa bangsa Arab yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pengemban risalah. Dan bahwasanya mereka memang memiliki keistimewaan dari sisi karakter yang membuat mereka berhak untuk menerima beban dan amanah menyampaikan risalah agama Allah Subhanahu wa taala yang terakhir ini. Kemudian jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan beberapa poin. Yang pertama yang ingin kita bahas yaitu tentang nasab dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya kita tahu seberapa besar kemuliaan beliau di suku Quraisy pada waktu itu. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nasab beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Dan kemarin kita katakan bahwasanya bangsa Arab ini dibagi menjadi tiga secara umum. Yang pertama kita katakan ada Al-Arab Al-Bariyah, yaitu bangsa Arab yang sudah punah, seperti beberapa kabilah yang disebutkan di dalam Al-Quran, kaum Thamud, kaum 'Ad, Jurhum, dan yang selainnya. Kemudian ada bangsa Arab Al-Qahtaniyah, yaitu bangsa Arab yang hidup di daerah selatan, yaitu daerah Yaman. Kemudian yang ketiga bangsa Arab Al-Adnaniyah, yaitu adalah keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam. Dan Nabi SAW terkategorikan sebagai orang-orang Adnan, ya, dikategorikan sebagai orang-orang Adnan. Jadi nasab Nabi SAW, mana tadi kita sebutkan, dan beliau Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab.
Dan nasab ini akan sampai kepada Nabi kita Nabi Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, "Inna Allah astafa Kinanata min waladi Ismail." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memilih Bani Kinana dari keturunan Ismail. Wastafa Quraisyan min Bani Kinana, dan memilih Quraisy dari Bani Kinana. Wastafa min Quraisyin Bani Hashim, kemudian memilih Bani Hashim dari orang-orang Quraisy. Wastafani min Bani Hashim, kemudian Allah memilihku dari Bani Hashim. Dan Hashim ini adalah kakek kedua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ayah dari kakek beliau Abdul Muttalib. Salah satu kakek buyut beliau yang tadi kita sebutkan yaitu Qusay bin Kilab. Jadi kita bisa tahu kenapa Nabi SAW ini begitu dihormati oleh orang-orang Quraisy. Kakek beliau Qusay bin Kilab adalah orang yang berhasil mengembalikan kekuasaan kota Mekah kepada orang-orang Quraisy yang sebelumnya dikuasai oleh Bani Khuza'ah. Dan mayoritas suku-suku Quraisy itu merupakan keturunan dari Qusay bin Kilab. Mayoritas suku-suku Quraisy merupakan keturunan dari Qusay bin Kilab. Jadi dialah yang berhasil mengambil alih kekuasaan kota Mekah dari Bani Khuza'ah. Jadi dia yang membentuk fondasi organisasi politik keagamaan di kota Mekah. Jadi sebelumnya orang-orang Mekah itu hidup sendirian, hidup berkelompok-kelompok, bersuku-suku kecil. Kemudian Qusay bin Kilab ini berhasil menyatukan mereka, kemudian menempatkan mereka untuk tinggal di sekitaran Ka'bah. Jadi area kota Mekah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan mungkin sebesar area Masjidil Haram sekarang, tidak besar. Jadi area kota Mekah yang disebut sebagai kota Mekah di dalam sejarah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hidup itu adalah area yang berada di Masjidil Haram sekarang, tidak terlalu besar. Ya. Jadi Qusay bin Kilab ini punya peran besar dalam menyatukan suku-suku Quraisy. Dia juga lah yang mengatur masalah sosial, masalah politik, dan masalah keagamaan, dan menyebabkan orang-orang Quraisy ini menjadi terpandang, menjadi mulia dibandingkan suku-suku Arab seluruhnya. Dan dia juga lah yang membagi masalah pelayanan ibadah haji. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, Ka'bah itu sudah begitu disakralkan oleh orang-orang Arab. Sebagaimana yang kita bahas sebelumnya, sisa-sisa dari ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam itu masih ada pada bangsa Arab sebelum diutus Nabi Muhammad SAW, termasuk dalam masalah pelaksanaan ibadah haji. Jadi mereka mengunjungi Ka'bah, tawaf di Ka'bah, akan tetapi secara tata cara terpengaruhi oleh kesyirikan-kesyirikan. Jadi Qusay bin Kilab ini membagi tugas orang-orang Quraisy ini untuk melayani orang-orang yang datang untuk melaksanakan ibadah haji. Ada yang mengurusi air, penyediaan air minum, ada yang mengurusi makanan, ya. Kemudian ada yang menjaga pintu Ka'bah. Yang mana sampai sekarang penjaga kunci Ka'bah itu masih dari keturunan yang sama. Sampai sekarang. Ya. Jadi itu jasa dari Qusay bin Kilab, itu kakek buyut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Qusay ini wafat, dia memiliki 4 orang anak, dan salah satu anaknya bernama Abdu Manaf. Ya, salah satu anaknya bernama Abdu Manaf. Dan dari Abdu Manaf ini, dia ditugaskan oleh ayahnya untuk mengurusi makan dan minum orang-orang yang datang haji untuk datang ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Kemudian Abdu Manaf ini memiliki 4 orang anak.
yang memiliki 4 orang anak. Banyak kalau kita perhatikan jemaah kaum muslimin, Nabi SAW dengan beberapa orang sahabat beliau itu rata-rata memiliki hubungan kekeluargaan. Memiliki hubungan kekeluargaan. Jadi dari Abdul Manaf ini ada 4 orang anak. Yang pertama Abdul Syam, kemudian Naufal, kemudian Al-Muttalib, kemudian Hisham, Hashim. Yang keempat Hashim. Dan Hashim inilah yang menggantikan tugas ayahnya Abdul Manaf untuk mengurusi masalah pemberian air minum. Dan itulah yang dipegang oleh keturunannya, termasuk keturunan Nabi Muhammad SAW, yaitu dari Bani Hashim. Dan Hashim ini juga lah yang pertama kali mencetuskan perjalanan dagang pada musim dingin ke Yaman dan pada musim panas ke Syam. Posisi Hashim kemudian digantikan oleh Abdul Muttalib, anaknya, kakek dari Nabi Muhammad SAW. Yang mana kakek Nabi ini yang berhasil menggali ulang sumur Zam-Zam yang sebelumnya telah hilang terkubur. Jadi jamaah kaum muslimin, kita perhatikan. Jadi Nabi SAW ini merupakan keturunan orang-orang penting, sehingga itu yang membuat beliau SAW begitu dihormati oleh orang-orang Quraisy sebelum beliau diutus sebagai seorang Nabi dan Rasul. Jadi di samping karakter pribadinya yang memang terkenal sebagai orang yang amanah, beliau juga merupakan keturunan orang-orang terpandang. Mulai dari kakek buyutnya sendiri, Qusay bin Kilab, kemudian Abdul Manaf, kemudian Hashim, kemudian kakek beliau langsung Abdul Muttalib, itu adalah orang-orang yang terpandang. Kemudian Nabi SAW memiliki kunyah Abul Qasim. Beliau memiliki kunyah Abul Qasim, yang mana Al-Qasim adalah anak pertama beliau SAW. Kunyah ini semasa hidup Nabi SAW tidak boleh digunakan. Akan tetapi setelah wafatnya Nabi Muhammad, maka kunyah itu boleh dipakai oleh kaum muslimin, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kemudian beliau diberi nama oleh kakeknya Abdul Muttalib dengan nama Muhammad, yang mana nama itu bukanlah nama yang familiar di zaman tersebut. Biasanya orang-orang Arab ini ketika memilih nama, mereka memilih nama-nama yang sifatnya punya menunjukkan keberanian, menunjukkan kejantanan. Makanya banyak diberikan nama-nama binatang, banyak diberikan nama-nama binatang untuk menunjukkan supaya nama atau sifat keberanian yang ada pada binatang tersebut ada pada anaknya. Sementara nama Muhammad ini bukanlah nama yang familiar, bukanlah nama yang sering dipakai oleh orang-orang Arab. Dan ketika ditanya kepada Abdul Muttalib kenapa dia memilih nama itu, dia mengatakan bahwasanya dia berharap cucunya ini akan menjadi orang yang dipuji. Karena kata Muhammad itu maknanya adalah seseorang yang dipuji. Jadi pemilihan nama itu alasannya adalah agar cucunya tersebut menjadi orang yang dipuji oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala di bumi. Kemudian jamaah kaum muslimin, ibu dari Abdul Muttalib, supaya kita paham tentang bagaimana nasab dari Nabi SAW ini, ibu dari Abdul Muttalib adalah seorang perempuan dari Bani An-Najjar yang merupakan penduduk asli kota Yathrib atau Madinah. Jadi ibu dari Abdul Muttalib paman Nabi Muhammad SAW adalah seorang perempuan dari Bani An-Najjar yang merupakan suku asli yang tinggal di Yathrib atau Madinah. Sehingga Nabi SAW memiliki hubungan kekeluargaan dengan orang-orang Madinah dari sisi ibu kakeknya. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya Hashim melaksanakan perjalanan dagang menuju Syam, kemudian singgah di kota Yathrib atau Madinah dan menikah dengan salah seorang wanita di situ dari Bani An-Najjar, melahirkan seorang anak
yang beliau beri nama dengan Syaibah. Beliau beri nama dengan Syaibah. Setelah itu Hashim melanjutkan perjalanan menuju Syam, akan tetapi dia wafat di Syam sebelum bertemu dengan anak laki-lakinya tersebut yang bernama Syaibah. Kemudian ketika Syaibah sudah dewasa, pamannya yang bernama Al-Muttalib. Jadi kita katakan Abdul Manaf punya 4 orang anak. Abdul Syam, Naufal, Al-Muttalib, kemudian Hashim. Ya. Jadi yang datang pamannya Al-Muttalib. Karena Hashim tidak punya keturunan selain Syaibah. Karena tentu tampuk kepemimpinan harus dilanjutkan. Ya, sementara satu-satunya keturunan Hashim adalah Syaibah yang tinggal di Madinah pada waktu itu bersama keluarga ibunya. Al-Muttalib datang menjemput dan membawanya kembali ke kota Mekah untuk melanjutkan tampuk kepemimpinan milik ayahnya. Namun pada waktu itu ketika Al-Muttalib datang ke kota Mekah sembari membonceng Syaibah, orang-orang Mekah mengira bahwa Syaibah ini adalah budak milik Al-Muttalib, sehingga dia dipanggil dengan Abdul Muttalib, budak Al-Muttalib. Jadi itu asal mula kenapa kakek Nabi Muhammad SAW dipanggil dengan Abdul Muttalib. Ya, budak milik Al-Muttalib. Al-Muttalib ini adalah pamannya. Karena salah sangka dari orang-orang Quraisy, yang mana mereka menyangka bahwa Syaibah ini adalah budak milik Al-Muttalib, padahal dia adalah keponakannya. Akan tetapi nama itu sudah melekat, dan dengan nama itulah beliau lebih dikenal dibandingkan dengan nama aslinya yang bernama Syaibah. Kemudian jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah SAW adalah doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana Allah Subhanahu wa taala pernah menceritakan di dalam Al-Qur'an ketika Nabi Ibrahim selesai membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim menyebutkan beberapa doa, memanjatkan beberapa doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu doa yang beliau panjatkan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat ke 169, di mana Allah mengatakan Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum. Ya Rabb kami, utuslah kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka. Yatlu alaihim ayatika, yang mana rasul tersebut akan membacakan kepada mereka ayat-ayatmu. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan hikmah. Wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha bijaksana, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha perkasa lagi bijaksana. Jadi Nabi kita Nabi Muhammad itu adalah doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang beliau panjatkan ketika selesai membangun Ka'bah. Kemudian juga Rasulullah SAW adalah kabar gembira yang juga sudah disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam kepada pengikutnya. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Saff ayat yang ke-6, wa idh qala Isa bin Maryam, tatkala Nabi Isa berkata kepada Bani Israel, ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian, musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah, untuk membenarkan apa yang ada di hadapanku berupa kitab Taurat, wa mubasysyiran bi rasulin, dan untuk memberikan kabar gembira tentang seorang rasul, ya'ti min ba'di, yang akan datang setelahku, ismuhu Ahmad, namanya adalah Ahmad. Jadi Nabi kita Nabi Muhammad SAW kedatangannya telah dikabarkan oleh Nabi Isa alaihissalam kepada pengikutnya. Makanya kita katakan kedatangan Nabi SAW ini itu sudah dibuatkan sebelumnya, dan memang orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani memang menunggu kedatangan beliau SAW. Kemudian kelahiran Nabi Muhammad SAW yang disepakati oleh ahli ilmu terkait kelahiran beliau SAW adalah bahwasanya Nabi Muhammad dilahirkan pada hari Senin pada tahun Gajah, yaitu tahun terjadinya penyerangan pasukan Gajah
yang dipimpin oleh Abraha menuju kota Makkah. Dua poin ini saja yang disepakati. Pertama hari, kemudian tahun. Nabi SAW bersabda ketika beliau ditanya tentang alasan beliau berpuasa pada hari Senin. Nabi SAW menyebutkan, "Dzaka yaumun wulidtu fihi wa yaumun bu'ithtu." Hari itu, hari Senin adalah hari di mana aku dilahirkan, dan hari Senin juga adalah hari di mana aku diangkat menjadi Rasul. Jadi di sini yang dipastikan masalah kelahiran beliau adalah hari kemudian tahun. Adapun perihal tanggal kelahiran Nabi SAW, maka banyak perbedaan pendapat terkait hal tersebut. Ya, banyak perbedaan pendapat terkait tanggal dan bulan kelahiran Nabi SAW. Yang disepakati adalah hari, karena memang disebutkan hadis dari Nabi SAW berkenaan dengan itu dan diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian juga yang disepakati adalah tahun, yaitu tahun gajah ketika terjadinya penyerangan Mekah oleh pasukan yang dipimpin oleh Abraha. Adapun masalah tanggal dan bulan, maka ini diperselisihkan oleh para ulama. Hal itu terjadi karena memang pada masa itu penanggalan belum ada. Penanggalan secara pasti belum ada. Dan juga kelahiran beliau SAW tentu tidak diprediksi oleh orang-orang pada zaman itu bahwa beliau akan menjadi orang besar. Ya, tentu tidak menjadi suatu perhatian penting untuk mencatat masalah tanggal kelahiran orang-orang tertentu. Ya. Adapun hari lahir beliau SAW dalam penanggalan Masehi, maka disebutkan oleh para ulama bahwa beliau lahir pada tanggal 20 April. Lahir pada tanggal 20 April. Nabi SAW dilahirkan dalam keadaan yatim, di mana ayah beliau Abdullah meninggal saat beliau masih berada dalam kandungan. Dan para ulama menyebutkan bahwa keadaan seperti ini adalah tingkat tertinggi dalam keyatiman, di mana seseorang berada dalam keadaan yatim ketika ia masih berada dalam kandungan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an tentang hal ini dalam surat Al-Duha, "Alam yajidka yatiman fa'awa." Bukankah kami mendapatimu dalam keadaan yatim, kemudian kami menaungimu, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, setelah beliau SAW dilahirkan, Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan dalam kitab beliau Zadul Ma'ad bahwa ada beberapa orang wanita yang menyusui Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah ibu beliau langsung, yaitu Aminah bintu Wahab. Kemudian yang kedua yang menyusui Nabi adalah Suwaibah. Suwaibah budak dari Abu Lahab. Budak dari Abu Lahab. Abu Lahab ini adalah paman dari Nabi SAW langsung. Abu Lahab adalah paman dari Nabi Muhammad SAW langsung. Kemudian yang ketiga yang menyusui Nabi SAW, dan ini yang paling lama, yaitu Halimah bintu Abi Du'ab dari Bani Sa'ad. Jadi ada 3 orang wanita yang menyusui Nabi Muhammad SAW. Yang pertama tadi kita katakan ibunda beliau langsung, yaitu Aminah bintu Wahab. Kemudian yang kedua Suwaibah, budak dari Abu Lahab. Kemudian yang ketiga yang paling lama, yaitu Halimah bintu Abi Du'ab. Disebutkan dalam sirah Ibnu Hisham bahwasanya Halimah dan beberapa orang wanita dari Bani Sa'ad datang ke kota Mekah untuk mencari anak susuan. Jadi di zaman itu jamaah kaum muslimin sudah menjadi kebiasaan bangsa Arab untuk anak-anak bayi mereka dititipkan kepada wanita-wanita Arab Badui atau Arab kampung istilahnya. Nah, itu sudah menjadi kebiasaan dan adat istiadat yang berlaku bagi mereka. Jadi salah satu Arab Badui yang biasa dititipi oleh orang-orang Quraisy anak-anak mereka untuk disusui
adalah dari Bani Sa'ad. Dan Halimah merupakan salah satu wanita dari Bani Sa'ad. Dia dan keluarganya berada dalam keadaan yang tidak baik pada waktu itu. Susu untanya, dia memiliki unta yang kurus, kering, sehingga tidak memiliki susu. Kemudian dia juga sebagai seorang wanita berada dalam keadaan tidak sehat, sehingga tidak memiliki air susu pada waktu itu. Kemudian juga Nabi SAW pada waktu itu juga berada dalam keadaan tidak baik. Kenapa? Karena dia berstatus sebagai seorang anak yatim pada waktu itu. Sehingga banyak dari wanita-wanita Bani Sa'ad tidak mau menerima Nabi Muhammad SAW sebagai anak susuan karena khawatir tidak akan mendapatkan upah yang layak. Jadi ketika semua wanita dari Bani Sa'ad sudah mendapatkan anak susuannya, tersisalah Halimah sendiri yang belum mendapatkan anak susuan. Begitu juga ketika bayi-bayi dari suku-suku Quraisy sudah mendapatkan wanita susuannya, ibu susuannya, Nabi Muhammad SAW pada waktu itu belum memiliki ibu susuan dikarenakan faktor yang tadi kita sebutkan. Beliau terlahir sebagai seorang yatim yang dikhawatirkan oleh para wanita dari Bani Sa'ad ini, mereka tidak akan mendapatkan upah yang layak kalau menerima Nabi Muhammad sebagai anak susuannya. Sehingga bertemulah dua orang ini. Ya, Halimah terpaksa menerima Nabi Muhammad SAW sebagai anak susuannya. Namun yang terjadi jemaah kaum muslimin adalah keberkahan. Ketika Halimah menerima Nabi Muhammad sebagai anak susuannya, keadaan mereka membaik. Halimah yang sebelumnya tidak memiliki air susu bisa memiliki air susu pada waktu itu, sehingga dia bisa menyusui Nabi Muhammad dan menyusui anaknya. Onta-ontanya yang sebelumnya kering tidak memiliki susu bisa menjadi gemuk dalam beberapa waktu dan bisa menghasilkan susu dengan jumlah yang banyak. Jadi keberadaan Nabi SAW bersamanya mendatangkan keberkahan bagi dirinya dan keluarganya. Bahkan tanah dari Bani Sa'ad yang sebelumnya kering berubah menjadi subur, sehingga hewan-hewan ternak yang dimiliki oleh Bani Sa'ad ini mendapatkan makanan yang cukup. Selang 2 tahun dalam susuan, Halimah datang ke kota Mekah untuk meminta kepada Aminah agar Nabi Muhammad SAW bisa tetap bersama dirinya. Jadi kesepakatannya pada waktu itu anak susuan hanya berada di pengasuhan ibu susuan selama 2 tahun. Akan tetapi Halimah pada waktu itu meminta izin kepada Aminah agar bersedia untuk membiarkan Nabi Muhammad bersama dirinya, ya, dengan alasan khawatir kalau seandainya dia dikembalikan di usia 2 tahun itu akan mengganggu kesehatannya. Apalagi kota Mekah pada waktu itu adalah sebuah daerah singgah, banyak dikunjungi oleh orang dari berbagai negeri, sehingga dikhawatirkan akan banyak wabah-wabah penyakit yang datang. Kemudian jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kenapa orang-orang Arab pada waktu itu mau melepaskan anak bayinya kepada wanita-wanita susuan dari Arab-Arab Badui? Ada 3 alasan. Yang pertama, tujuannya adalah supaya anak tersebut memiliki lisan yang bagus dan baik. Karena salah satu keistimewaan orang-orang Arab dan yang dibanggakan bagi orang-orang Arab adalah kemampuan bahasa yang bagus. Sehingga ketika mereka tumbuh di kampung, di daerah perkampungan, maka secara otomatis bahasanya lebih terjaga, berbeda kalau seandainya anak tersebut tumbuh di daerah perkotaan, karena sudah bercampur dengan berbagai bahasa. Dan kita pun merasakan hal seperti itu. Ya, anak-anak kita sekarang pandai warna bahasa Minang. Ya. Bahkan kita sendiri kepada anak mungkin udah ngomong pakai bahasa Indonesia. Ya. Jadi bagi orang Arab kemampuan bahasa itu penting. Sehingga mereka membiarkan anak mereka tumbuh di daerah pedesaan supaya kemampuan bahasa mereka tetap terjaga. Itu alasan yang pertama. Kemudian alasan yang kedua, memang mereka itu karakternya tegaan dalam tanda kutip. Karena kalau seorang anak tumbuh dengan orang tua, kemungkinan akan dimanja itu jauh lebih tinggi. Sehingga mereka mau melepaskan anak jauh dari mereka, tujuannya supaya anak tersebut tumbuh dalam fisik yang lebih baik, kemudian dalam mental yang jauh lebih baik. Jadi mereka memisahkan diri mereka dari anak-anak mereka, tujuannya itu.
Kemudian yang ketiga, di antara tujuannya kenapa orang-orang Arab ini membiarkan anak-anak mereka hidup di perkampungan, tujuannya adalah untuk menjaga anak tersebut dari wabah-wabah penyakit yang pasti akan lebih banyak kalau di daerah perkotaan, apalagi daerah perkotaan tersebut adalah daerah singgah sebagaimana kota Mekah. Kota Mekah itu adalah daerah yang didatangi oleh berbagai suku untuk melaksanakan ibadah haji. Belum lagi daerah Mekah juga merupakan salah satu pusat perekonomian bagi daerah-daerah sekitar. Sehingga kemungkinan percampuran antara berbagai orang itu sangat besar dan berpotensi untuk menyebarkan penyakit. Sehingga itulah alasan atau 3 alasan itulah yang menyebabkan kenapa orang-orang Arab biasa untuk melepaskan anak-anak mereka jauh dari mereka. Kemudian jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada usia 4 tahun terjadi peristiwa pembelahan dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilakukan oleh malaikat Jibril. Hal ini beliau ceritakan langsung sebagaimana yang disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atahu Jibril wa huwa yal'abu ma'al gilman. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada usia 4 tahun itu didatangi oleh malaikat Jibril ketika beliau bermain dengan teman-temannya. Fa akhadahu fa sara'ahu. Kemudian malaikat Jibril langsung membantingnya, menidurkannya, fa syaqqa 'an qalbihi, dan langsung membelah dadanya. Fastakhrajal qalba. Kemudian beliau mengeluarkan jantung Nabi Muhammad, fastakhraja minhu 'alaqatan, kemudian mengeluarkan secuil dari jantung tersebut dan mengatakan hadza haqqus syaitani minka. Yang bahagian ini, kata malaikat Jibril, adalah bahagian syaitan yang ada pada dirimu. Artinya Nabi SAW dibersihkan jantungnya dari segala keburukan. Thumma ghasalahu fi tastin min dhahabin bima'i zamzam. Kemudian jantung tersebut dicuci di sebuah bejana perak menggunakan air zam-zam. Thumma la'amahu thumma a'adahu fi makanihi. Kemudian malaikat Jibril kembalikan jantung tersebut ke tempatnya. Wa ja'a gilmanu yas'auna ila ummihi ya'ni dhi'rahu. Kemudian anak-anak yang tadi melihat Nabi Muhammad SAW dibelah dadanya oleh seorang dewasa langsung berlarian mengadukan hal tersebut kepada ibunya dan mengatakan inna Muhammadan qad kutibu. Sesungguhnya Muhammad telah dibunuh. Karena bayangkan anak kecil melihat ada orang yang dibelah dadanya, tentu dia menyangka bahwa Nabi Muhammad sudah dibunuh. Fastaqbilu wa huwa muntaqi'ul launi. Kemudian orang-orang datang melihat ke tempat kejadian dan didapati Nabi Muhammad SAW masih dalam keadaan baik-baik saja, cuma raut wajahnya sudah berubah. Kemudian Anas bin Malik mengatakan waqad kuntu ara athara dzalikal mikhyati fi sadrihi. Kata Anas bin Malik, sungguh aku telah melihat bekas jahitan bekas jahitan dari pembelahan dada tersebut di dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu terjadi ketika Nabi Muhammad berusia 4 tahun. Baik jamaah muslimin rahimani wa rahimakumullah, mungkin ini yang bisa kita bahas terlebih dahulu. Insyaallah nanti kita lanjutkan lagi setelah salat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan. Tadi kita katakan tentang peristiwa pembelahan dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pembersihan jantung beliau yang dilakukan oleh malaikat Jibril alaihi salam. Pembersihan dan kesucian ini, sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, adalah peletakan pondasi kenabian dan penjagaan terhadap beliau sallallahu alaihi wasallam dari segala bentuk keburukan. Sehingga hanya tauhid semata yang bersemayam di dalam hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga menjadi pelajaran bagi kita jamaah kaum muslimin,
bahwa hal utama yang harus kita lakukan ketika akan menerima suatu kebenaran adalah berusaha untuk membersihkan hati kita dari segala keburukan terlebih dahulu. Karena sejatinya kebaikan, nilai-nilai positif akan sulit untuk masuk ke dalam hati manusia apabila masih banyak kekotoran di dalamnya. Maka kita harus berupaya terlebih dahulu untuk membersihkan hati kita, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mensucikan jiwa kita agar kebenaran itu mudah untuk kita dapatkan, mudah untuk kita terima. Makanya dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kami, maka kami akan tunjukkan kepadanya jalan-jalan kami, kata Allah. Jadi kesungguhan itu adalah kebersihan hati dan niat untuk mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Ini dua hal yang berbeda. Jadi apabila kita ingin mengetahui kebenaran agama Allah Subhanahu wa taala, ingin mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, maka serahkan hati kita kepada Allah. Memohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jujur bahwa kita menginginkan kebenaran, bukan menginginkan pembenaran atas apa yang sudah kita yakini sebelumnya. Maka bersihkan hati kita, bersihkan jiwa kita, dan niatkan hati kita untuk mencari kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Itu akan memberikan kemudahan kepada kita. Maka juga disebutkan dalam ayat yang lain ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan tentang Al-Qur'an dan wahyu yang Ia turunkan, Allah mengatakan yahdi bihi man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Allah memberikan petunjuk dengan Al-Qur'an, dengan wahyunya kepada orang-orang yang ingin mencari keridhaannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menunjuki orang-orang yang jujur, orang-orang yang bersih hatinya untuk mencari kebenaran kepada jalan yang penuh dengan keselamatan. Maka ini yang harus ada di dalam hati kita. Ketika kita ingin mencari kebenaran, maka Allah akan berikan petunjuk. Tapi kalau seandainya kita ingin mencari pembenaran, maka Allah akan sesatkan kita. Kenapa? Karena dari awal hati kita, niat kita tidak tulus untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya ingin mencari pembenaran atas apa yang sudah kita yakini sebelumnya. Maka ini adalah dua hal yang berbeda. Jadi dari kisah pembersihan dada Nabi Muhammad SAW, pensucian ini, kita bisa mengambil sebuah hikmah penting tentang ketulusan hati dan kejujuran niat untuk mencari kebenaran. Kemudian jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada usia 6 tahun, ya, 2 tahun setelah peristiwa pembelahan dada tersebut, Nabi SAW setelah peristiwa itu langsung dikembalikan oleh Halimah kepada ibunda beliau Aminah. Ya, jadi setelah 4 tahun bersama Halimah mengembalikan Nabi Muhammad SAW kepada Aminah. 2 tahun setelah itu, pada usia 6 tahun, Rasulullah SAW diajak oleh ibunya Aminah menuju Yathrib untuk mengunjungi keluarga dari pihak ibu kakeknya. Tadi yang kita katakan dari Bani An-Najjar, yang merupakan ibu dari kakek beliau Abdul Muttalib. Mereka berdua ditemani oleh budak yang bernama Ummu Aiman. Dan dalam perjalanan itu juga Aminah mengajak Nabi Muhammad SAW untuk menziarahi kuburan ayahnya pertama kalinya. Ya, mengunjungi atau berziarah ke makam ayahnya untuk pertama kali. Yang setelah 6 tahun usianya, baru beliau berkesempatan untuk mengunjungi makam dari ayahnya, karena ayahnya wafat dalam perjalanan dagang di daerah Yathrib. Namun dalam perjalanan pulang, ketika melewati sebuah daerah yang bernama Al-Abwa, Aminah jatuh sakit, dan rombongan pada waktu itu beristirahat di daerah tersebut beberapa hari. Namun ternyata Aminah meninggal di tempat itu dan dikuburkan di daerah Al-Abwa tersebut. Kemudian Rasulullah SAW pulang kembali ke kota Makkah ditemani oleh Ummu Aiman dengan membawa kesedihan yang sangat mendalam, karena beliau telah menjadi seorang yatim piatu.
Jadi Nabi SAW di usia 6 tahun sudah kehilangan ayah dan ibunya. Makanya jamaah kaum muslimin, ketika Nabi SAW memotivasi para sahabatnya dan memotivasi para umatnya untuk mengasihi anak yatim, mencintai anak yatim, sebagaimana yang ia sebutkan dalam banyak hadis. Bahkan Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, "Ana wa kafirul yatimi kahataini." Aku dan orang yang menanggung anak yatim seperti ini posisinya nanti di akhirat. Artinya berdekatan. Ucapan ini tidak hanya muncul dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk memerintahkan kaum muslimin agar mau mengasuh dan merawat anak yatim. Ucapan itu juga muncul dari pengalaman pribadi beliau, karena beliau sallallahu alaihi wasallam tumbuh sebagai seorang anak yatim. Tumbuh sebagai seorang anak yatim. Kemudian jamaah kaum muslimin, setelah kematian ibunda beliau Aminah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian hidup di bawah asuhan kakeknya Abdul Muttalib. Dan Abdul Muttalib sangat menyayangi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan melebihi anak-anaknya yang merupakan paman dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun selang 2 tahun setelah itu, pada usia 8 tahun, sang kakek pun meninggal. Abdul Muttalib sebelum dia meninggal itu sudah berwasiat kepada Abu Talib agar merawat Rasulullah SAW dengan sebaik mungkin. Abu Talib adalah saudara kandung dari Abdullah. Abu Talib adalah saudara kandung dari Abdullah, dan atas alasan inilah Abdul Muttalib berwasiat secara khusus kepada Abu Talib agar merawat Nabi Muhammad SAW. Dan Abu Talib ini adalah seorang yang fakir dan memiliki banyak tanggungan. Artinya dia punya keluarga yang besar. Namun dari semua anak-anak kandungnya, Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling beliau cintai, bahkan melebihi anak-anaknya sendiri. Dan Nabi SAW adalah orang yang paling sering diikut sertakan oleh Abu Talib dalam berbagai safar dan perjalanan dagang yang dia lakukan. Bahkan kecintaannya kepada Nabi Muhammad SAW ini tetap terlihat, terutama di masa awal-awal dakwah di kota Makkah. Ketika banyak orang menolak Nabi Muhammad, banyak memusuhi Nabi Muhammad, banyak menyakiti Nabi Muhammad, maka Abu Talib adalah orang terdepan yang berusaha melindungi dan menjaga beliau SAW dari berbagai gangguan. Meskipun Abu Talib ini tidak memilih untuk menganut agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Namun karena status keluarga, status keponakan, status kesukuan, orang yang sangat beliau cintai, Abu Talib tetap berdiri di samping Nabi SAW sampai akhir hayatnya, di mana beliau wafat pada tahun ke-10 kenabian dalam keadaan kufur, tetap berada di atas agama kesyirikan. Namun dari sisi pembelaan, dari sisi perlindungan, dan dari sisi kecintaan, maka beliau adalah salah satu orang yang sangat besar perlindungan dan jasanya kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian jamaah kaum muslimin, hidup bersama Abu Talib yang fakir, yang berada dalam keadaan miskin ini membuat Rasulullah SAW dari kecil harus bekerja, berusaha untuk menghidupi dirinya sendiri. Disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW pernah mengatakan, "Ma ba'athallahu nabiyyan illa ra'iya ghanamin." Tidaklah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala seorang nabi kecuali nabi tersebut pernah menjadi seorang pengembala kambing. Kemudian kepada sahabat bertanya, "Wa anta ya Rasulullah?" Dan engkau ya Rasulullah, pernahkah engkau mengembala kambing juga? Kemudian kata Nabi, "Wa ana kuntu ar'aha li ahli Makkah bil qararit." Saya dahulu juga menggembala kambing milik penduduk Makkah dengan upah beberapa kirat. Beberapa kirat itu potongan emas kecil. Jadi setiap nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala pasti pernah menjadi seorang pengembala kambing. Para ulama menyebutkan, seperti Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, begitu juga dengan yang lainnya, kenapa seluruh nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala
yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala pernah menjadi seorang pengembala kambing. Alasannya karena mengembala kambing ini merupakan bentuk latihan bagi para nabi untuk bisa mengurusi umatnya dengan baik. Karena dalam pengembalaan kambing tersebut terdapat latihan untuk menumbuhkan sikap lembut, kasih sayang, kesabaran, dan pengorbanan, yang mana itu sangat dibutuhkan oleh seorang pemimpin yang akan mengurusi orang banyak. Makanya jamaah kaum muslimin, istilah pemimpin di dalam Islam itu menggunakan dua kata. Yang pertama ra'in, yang mana secara bahasa artinya pengembala. Kemudian yang kedua diistilahkan dengan waliul amr, yang mengurusi urusan. Artinya di dalam Islam konsep kepemimpinan itu bukan menjadi seorang bos istilahnya, tapi menjadi seorang pengembala, dalam artian dia mengurusi urusan orang banyak. Mengurusi urusan orang banyak berarti dia memiliki tanggung jawab terhadap orang banyak. Jadi pemimpin dalam konsep Islam bukan seseorang yang dilayani, tapi melayani. Ya, jadi konsep kepemimpinan di dalam Islam itu adalah yang melayani, bukan yang dilayani. Makanya Nabi SAW dalam banyak keadaan selalu menempatkan diri beliau paling terakhir dalam urusan makan, paling terakhir dalam urusan minum, paling terakhir kalau maju perang, paling depan. Artinya beliau SAW menempatkan diri beliau sebagai orang yang harus bersedia untuk melayani umatnya. Dan memang begitulah beliau SAW. Artinya beliau memang memperhatikan bagaimana umatnya, bagaimana ibadah mereka, bagaimana kehidupan sosial mereka, bagaimana masalah makan dan minum mereka. Makanya Nabi SAW itu begitu juga dengan para nabi yang lain diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum mereka diutus oleh Allah, dilatih terlebih dahulu untuk menjadi seorang pengembala kambing. Yang mana memang seperti itulah tugasnya, melayani, mengayomi, memperhatikan. Artinya seorang pengembala kambing ini harus memastikan terlebih dahulu kambingnya makan terus semua. Memastikan terlebih dahulu bahwa kambingnya tersebut aman. Ya, sehingga begitulah konsep kepemimpinan di dalam Islam. Jadi konsepnya adalah seorang pemimpin itu melayani, bukan dilayani. Kemudian pada usia 12 tahun Nabi SAW mengadakan perjalanan dagang untuk pertama kalinya dengan paman beliau menuju ke Syam. Ketika sampai di daerah Busra, ya, mereka singgah untuk beristirahat. Dan disitulah Nabi Muhammad SAW bertemu dengan seorang pendeta yang bernama Bahira. Pendeta ini jamaah kaum muslimin mendapati adanya tanda-tanda kenabian kepada Nabi Muhammad SAW. Dia memperhatikan bahwa kafilah dagang ini selalu diikuti oleh awan yang menaungi. Dia mendapati bahwasanya Nabi Muhammad SAW ciri-ciri fisiknya sesuai dengan tanda-tanda kenabian yang ada pada kitab mereka. Sehingga pada waktu itu Bahira bertanya tentang siapa wali dari anak tersebut. Ya. Kemudian diberitahulah bahwa yang menjadi walinya adalah Abu Thalib. Dia meminta kepada Abu Thalib agar tidak melanjutkan perjalanan menuju ke Syam dan kembali ke kota Mekah. Karena dia khawatir kalau seandainya Nabi Muhammad SAW diketahui keberadaannya oleh orang-orang Romawi atau oleh orang-orang Yahudi, ya, dikhawatirkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW akan dibunuh. Karena memang berita kedatangan Rasul akhir zaman ini sudah diketahui oleh para ahli kitab. Makanya disebutkan di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah, Allah mengatakan alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Dan orang-orang yang diberikan Alkitab, baik itu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mengenal dia, maksudnya mengenal Nabi tersebut walaupun belum pernah lihat, tapi tanda-tandanya sudah sangat jelas. Mengenal Nabi tersebut sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Jadi memang sudah sangat jelas tanda-tanda kenabian kepada Nabi Muhammad SAW bagi orang-orang ahlul kitab. Wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Dan sebagian dari mereka ada yang menyembunyikan kebenaran tersebut
meskipun mereka sudah mengetahui. Makanya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang jujur, mereka akan langsung beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun yang tidak jujur, maka mereka akan menyembunyikan kebenaran tersebut. Ya. Dan kebanyakan penolakan itu terjadi murni karena faktor asal usul Nabi Muhammad SAW yang hanya dari bangsa Arab, yang mana pada waktu itu bukanlah sebuah bangsa yang punya superioritas. Artinya mengakui dia sebagai seorang nabi, mengakui Nabi Muhammad sebagai seorang nabi berarti siap untuk berada di bawah bangsa Arab secara strata sosial. Ya, berarti siap untuk berada di bawah bangsa Arab secara strata sosial. Karena memang jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sudah menjadi sebuah ketentuan di dalam agama bahwa kepemimpinan itu ada pada bangsa Quraisy. Ya, kepemimpinan itu ada pada bangsa Quraisy. Makanya itu yang disebutkan ketika Nabi SAW wafat, di mana orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar pada waktu itu berembuk siapa yang akan menjadi pemimpin, maka Abu Bakar mengatakan bahwa Nabi SAW sudah bersabda bahwa ar-ri'asatu minal Quraisy, yang menjadi pemimpin adalah dari kalangan orang Quraisy. Jadi karena faktor ini kebanyakan orang-orang atau bangsa Arab secara umum, begitu juga dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang sudah meyakini dan tahu bahwasanya Nabi Muhammad adalah seorang Rasul, enggan untuk menerima faktornya karena status sosial tadi. Bangsa Arab bukanlah bangsa yang diperhitungkan pada waktu itu, dan kalau mengakui beliau sebagai seorang Nabi, maka secara otomatis harus bersedia untuk berada di bawah bangsa Arab secara status sosial. Kemudian jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara peristiwa penting yang juga terjadi sebelum diangkatnya Nabi Muhammad SAW sebagai seorang Rasul adalah peristiwa pernikahan beliau dengan Khadijah radhiyallahu taala anha. Khadijah radhiyallahu taala anha adalah seorang wanita mulia dari kalangan Quraisy. Dia adalah seorang wanita kaya. Khadijah ini biasanya memperkerjakan orang lain untuk memperdagangkan hartanya dengan akad mudharabah atau akad bagi hasil. Beliau tidak melakukan perjalanan dagang secara langsung, tapi dia memilih orang-orang tertentu yang beliau percaya untuk memperdagangkan hartanya, yang mana nanti disepakati bagi hasil dari keuntungan perdagangan tersebut. Dan Nabi Muhammad SAW pada waktu itu sudah terkenal sebagai seorang yang amanah, sehingga Khadijah tertarik untuk mempercayakan harta dagangnya kepada Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah SAW menerima tawaran tersebut dan berangkat menuju Syam dengan membawa harta dagangan milik Khadijah radhiyallahu taala anha, ditemani oleh budak Khadijah yang bernama Maisarah. Maisarah ini laki-laki. Karena orang mungkin nyangka Maisarah perempuan begini. Tidak, Maisarah ini laki-laki. Jadi Nabi SAW berangkat ditemani oleh Maisarah, budak laki-laki milik Khadijah radhiyallahu taala anha. Dan sepulang dari perjalanan dagang tersebut, ya, harta atau keuntungan yang didapatkan oleh Nabi SAW sangat banyak. Kemudian Maisarah juga menceritakan kepada Khadijah radhiyallahu taala anha tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW dalam berdagang, bagaimana akhlak beliau, bagaimana karakter beliau. Karena dalam perjalanan tersebut tentu Maisarah bisa memperhatikan Nabi SAW selama 24 jam, dan tentu perjalanan dagang itu tidak sebentar, berbulan-bulan. Sehingga Maisarah mendapati Nabi Muhammad SAW adalah seseorang laki-laki yang sangat luar biasa, baik akhlaknya, jujur, dan orang yang sangat amanah. Sehingga apa yang diceritakan oleh Maisarah ini membuat Khadijah radhiyallahu taala anha tertarik dengan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya pada waktu itu Khadijah lah yang maju duluan dengan perantara sahabatnya yang bernama Nafisah bintu Munabbih, datang kepada Nabi Muhammad SAW menyampaikan maksud baiknya, ya, untuk menikah dengan Rasulullah SAW. Karena bagi Khadijah, ya, jarang ada laki-laki seperti ini, laki-laki yang sangat mulia,
laki-laki saleh, orang yang jujur, orang yang amanah. Maka Khadijah merasa dia ingin memiliki suami yang seperti ini. Rasulullah SAW akhirnya menyetujui hal tersebut, begitu juga dengan keluarga besar beliau. Akhirnya Rasulullah SAW menikah dengan Khadijah dan beliau memberikan mahar kepada Khadijah berupa 20 ekor unta betina. Dan Khadijah radhiyallahu taala anha ini jamaah kaum muslimin berstatus janda 2 kali. Sebelum menikah dengan Nabi SAW, Khadijah sudah menikah dengan Atiq ibnu A'id al-Makhzumi. Kemudian yang kedua, beliau menikah dengan Abu Halah bin An-Nabshi At-Tamimi. Ya, dan kedua suami ini meninggal. Ya, kedua suami dari Khadijah radhiyallahu taala anha ini meninggal. Dan dari rahim Khadijah, Nabi SAW memiliki 6 orang anak. 4 orang anak perempuan dan 2 orang anak laki-laki. Yang pertama Al-Qasim meninggal ketika masih kecil. Kemudian Abdullah juga meninggal ketika masih kecil. Al-Qasim anak yang paling tua, Abdullah ini anak yang paling kecil. Kedua putra beliau meninggal ketika masih bayi. Adapun anak putri beliau 4 orang, semuanya hidup sampai Nabi SAW diangkat sebagai seorang Rasul. Zainab, kemudian Ummu Kulthum, kemudian Ruqayyah, dan yang terakhir Fatimah radhiyallahu taala anhunna ajma'in. Ya. Semua anak Nabi SAW ini meninggal ketika Nabi SAW masih hidup, kecuali 1 orang, yaitu Fatimah radhiyallahu taala anha. Beliau wafat 6 bulan setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi jemaah kaum muslimin, Nabi SAW ini, makanya kita mungkin merasa bahwa musibah kita besar, hidup kita berat. Nabi SAW hidupnya jauh lebih berat. Beliau adalah hidup sebagai seorang anak yang merasakan kehilangan orang tua, dan juga hidup sebagai orang tua yang merasakan kehilangan anak. Jadi kita katakan beliau lahir sebagai seorang yatim, ibunya meninggal pada usia 6 tahun. Beliau hidup sebagai orang tua yang kehilangan anaknya. Dari 6 orang anak beliau, 7 orang dengan anak beliau yang terakhir dari seorang budak perempuan, semuanya wafat ketika Nabi SAW masih hidup. Beliau yang menguburkan anak beliau seluruhnya, kecuali 1 orang, yaitu Fatimah radhiyallahu taala anha. Makanya beliau jamaah kaum muslimin memang memiliki cobaan yang sangat berat sebagai seorang manusia. Ya, kemudian kita katakan beliau adalah seorang anak yang merasakan kehilangan orang tua, dan juga hidup sebagai orang tua yang merasakan kehilangan seorang anak. Dan berkenaan dengan Khadijah radhiyallahu taala anha, maka dia adalah sebaik-baik wanita. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan dalam sebuah hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairu nisaiha Maryam ibnatu Imran. Sebaik-baik wanita di alam ini sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat nanti adalah Maryam bintu Imran, ibunda dari Nabi Isa alaihi salam. Wa khairu nisaiha Khadijah. Sementara sebaik-baik wanita dari umat ini adalah Khadijah radhiyallahu taala anha. Dan Khadijah ini jamaah kaum muslimin juga adalah wanita yang paling dicintai oleh Nabi SAW dibandingkan istri-istri beliau yang lain. Bahkan dari semua istri Nabi, Khadijah adalah wanita yang paling dicemburui oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan kita tahu Aisyah ini adalah istri yang paling dicintai oleh Nabi SAW. Bahkan pernah disebutkan dalam sebuah hadis, Amr bin As pernah bertanya kepada Nabi SAW, man ahabbun nasi ilaika ya Rasulullah? Siapakah orang yang paling engkau cintai ya Rasulullah? Aisyah. Ya Aisyah, kata Nabi SAW. Namun begitu besarnya kecintaan Nabi kepada Aisyah, tetap Khadijah radhiyallahu taala anha adalah seorang wanita yang jauh lebih dicintai oleh Nabi SAW melebihi Aisyah. Makanya Aisyah ini dia istilahnya punya saingan banyak. Tapi yang paling dia cemburui adalah Khadijah, padahal sama sekali Aisyah tidak pernah bertemu secara langsung dengan Khadijah. Karena ketika Khadijah wafat, usia Aisyah pada waktu itu masih balita, sekitar 2 atau 3 tahun.
Disebutkan dalam sebuah hadis, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ma ghirtu ala nisa'in nabiy sallallahu alaihi wasallam illa ala Khadijah wa inni lam udrikha." Kata Aisyah, tidak ada satupun istri Nabi yang lain yang lebih aku cemburui dibandingkan Khadijah. Wa inni lam udrikha, sementara saya belum pernah bertemu dengannya, tidak tahu siapa dia. Ya, belum pernah kenal dengannya, belum pernah bertemu dengannya, tidak tahu karakternya seperti apa. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dhabaha asy-syah fayaqulu arsilu biha ila asdiqai Khadijah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ketika setiap kali menyembelih seekor kambing, maka dia selalu menyisakan beberapa potong daging untuk sahabat-sahabat Aisyah, sahabat-sahabat Khadijah. Ya, fa'adhabtuhu yawman, hingga pada suatu hari, karena terus seperti itu, setiap kali nyembelih kambing disisakan beberapa potong, tolong kirimkan untuk sahabat-sahabat Khadijah. Suatu hari Aisyah merasa sangat cemburu. Fa'adhabtuhu yawman, saya merasa marah suatu hari, kata Aisyah. Ya, faqultu Khadijah lo baliya. Itulah kira-kira bahasanya. Kemudian kata Nabi SAW menjawab kecemburuan Aisyah tersebut, beliau mengatakan, inni qad ruziktu hubbaha. Inni qad ruziktu hubbaha. Kata Nabi SAW kepada Aisyah, sungguh aku telah dianugerahi kecintaan kepadanya. Artinya Khadijah radhiyallahu taala anha ini memang memiliki keistimewaan berbeda dibandingkan wanita-wanita lain. Dan memang juga disebutkan dalam hadis yang lain, kenapa Nabi SAW begitu mencintai Khadijah dibandingkan wanita-wanita yang lain, dibandingkan istri-istri beliau yang lain. Karena memang jamaah kaum muslimin, Khadijahlah yang membenarkan Nabi SAW pertama kali. Ketika semua orang mendustakan beliau sebagai seorang Rasul, ketika semua orang tidak percaya tentang apa yang beliau ceritakan tentang turunnya wahyu kepadanya, Khadijahlah orang pertama yang mempercayai. Ketika semua orang tidak mau membantu beliau dalam berdakwah, Khadijahlah yang pertama kali membantu. Ketika orang tidak ada yang mau memberikan hartanya untuk Nabi SAW, Khadijahlah yang pertama kali menyediakan hartanya untuk Nabi SAW dalam berdakwah. Makanya Khadijah radhiyallahu taala memang memiliki posisi yang luar biasa di hati Nabi Muhammad SAW. Dan karena alasan itu jugalah Nabi SAW tidak pernah menikahi wanita lain selama beliau hidup bersama Khadijah radhiyallahu taala anha. Kita tahu bahwa Nabi SAW menikah di usia 25 tahun dan wafat di usia 63 tahun. Sementara Khadijah radhiyallahu taala anha wafat ketika Nabi SAW berusia 50 tahun. Artinya 25 tahun beliau SAW berkeluarga hidup bersama Khadijah radhiyallahu taala. Baru di 10 tahun terakhir atau sekitar 13 tahun terakhir kurang lebih, baru Nabi SAW berpoligami dengan wanita-wanita yang lain. Karena memang pada waktu itu di samping tuntutan dakwah, kemudian juga sebagai bentuk pengajaran kepada umatnya bahwa berpoligami merupakan bagian dari sunnah beliau dan syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum itu memang Khadijah radhiyallahu taala anha satu-satunya istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, salah satu poin yang juga dibahas oleh para ulama sebagai bentuk jawaban atas berbagai syubhat, ya, untuk menentang salah satu syariat agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu berkenaan dengan poligami ini. Karena memang ada sebagian orang yang berpandangan bahwa Nabi SAW saja berpoligami setelah istri pertama meninggal. Jadi seakan-akan poligami itu boleh setelah istri pertama meninggal. Ya, ada anggapan yang seperti itu. Nah, dalam hal ini ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan. Dan ini juga dijelaskan oleh para ulama sebagai bentuk bantahan terhadap syubhat ini. Yang pertama, sebagai seorang muslim, kita harus yakin bahwa apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kebaikan dan kemaslahatan. Allah Subhanahu wa taala lebih tahu tentang apa yang baik untuk kita dan apa yang menjadi kemaslahatan kita. Tidak ada satupun kezaliman dan ketidakadilan
di dalam syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam hal ini poligami. Itu poin pertama. Poin yang kedua, poligami adalah syariat yang ditetapkan di dalam Al-Qur'an, ditetapkan di dalam hadis, dilakukan oleh Rasulullah, begitu juga dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum, begitu juga dengan generasi-generasi terbaik umat ini. Kemudian yang ketiga, kebencian terhadap suatu syariat. Nah, ini kita perlu berhati-hati. Kebencian terhadap suatu syariat itu ada dua bentuk. Yang pertama, kebencian terhadap syariat itu sendiri. Maka ini hukumnya haram dan bisa saja menyebabkan seseorang keluar dari agama Islam. Kebencian terhadap syariat itu sendiri dalam artian dia benci syariat itu ada, dia maunya syariat itu tidak ada, ya. Maka kebencian seperti ini hukumnya haram karena itu merupakan bagian dari agama Allah, dan kebencian seperti ini berarti sama saja ingin mematikan salah satu syariat yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu hukumnya haram dan bisa menjadi sebab kekufuran. Kemudian yang kedua, kebencian terhadap suatu syariat, kebencian terhadap kesulitan yang menyertainya. Karena dalam setiap penerapan syariat, penerapan hukum Allah Subhanahu wa taala, pasti ada kesulitan yang menyertainya. Ya, makanya disebutkan di dalam Al-Qur'an ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan syariat jihad, Allah mengatakan kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum. Allah wajibkan kepada kalian berperang sementara itu berat bagi kalian. Kalian membencinya, bukan membenci syariat jihadnya, tapi membenci kesulitan yang menyertai pelaksanaan. Karena tentu akan ada risiko kehilangan harta, ada risiko kehilangan nyawa dan yang selainnya. Maka kebencian terhadap kesulitan yang menyertai suatu syariat itu tidaklah haram kecuali kalau seandainya itu menghalangi kita dari melaksanakannya. Ketika itu dia menjadi suatu kewajiban. Ya, contoh, ketika kita bangun subuh di pagi hari, tentu ada kesulitan yang menyertainya. Kita tidak nyaman harus bangun pagi di waktu yang dingin, berwudu, berangkat ke masjid. Ada rasa tidak nyaman, rasa tidak suka melaksanakannya, tapi kita tetap memaksakan diri. Maka kebencian yang seperti ini, rasa tidak nyaman yang seperti ini masih diterima. Kenapa? Karena syariatnya masih dilaksanakan. Syariatnya masih terlaksana. Tapi kalau seandainya kebencian terhadap kesulitan tersebut menyebabkan kita tidak melaksanakan syariat tersebut, jika itu adalah sebuah kewajiban, maka itu menjadi dosa. Ya, menjadi dosa. Misal, bagi perempuan, para ibu-ibu misalnya, pakai jilbab itu mungkin ribet, aneh, dan yang selainnya. Sehingga rasa tidak nyaman, rasa repot, harus mendeko. Ya, tapi ketika itu tidak menghalanginya untuk melakukannya, dia sabar dalam menjalaninya, maka itu akan menjadi pahala. Karena sekali lagi jamaah kaum muslimin, dalam setiap syariat itu ada beban, ada beban dalam pelaksanaan, pasti ada beban. Dan kita perlu melatih diri kita untuk menerima beban tersebut dan menjadikannya sebagai sebuah kenikmatan. Dan itu tentu berproses. Tidak mungkin kita ketika mengetahui suatu syariat, ya, itu akan langsung bisa kita terima secara lapang dada, melaksanakannya dengan senang, itu tidak. Berzakat misalnya, mengeluarkan harta misalnya, tentu ada perasaan berat. Selagi itu tidak menghalangi kita dari melaksanakan, maka kebencian semisal itu tidaklah berdosa. Dia menjadi berdosa kalau seandainya itu menghalangi kita dari melaksanakannya. Maka ini adalah dua hal yang berbeda. Maka seperti itu juga dalam masalah poligami. Mungkin sebagian perempuan merasa tidak nyaman, merasa tidak nyaman kalau seandainya
terjadi poligami pada dirinya. Makanya di dalam syariat diizinkan bagi seorang wanita yang mungkin dilamar oleh seorang laki-laki mempersyaratkan kepada suaminya yang akan melamar tersebut bahwa kalau ingin menikahi saya tidak ingin dipoligami. Artinya itu suatu hal yang diizinkan dalam syariat. Ya. Diizinkan di dalam syariat. Kalau suaminya setuju berarti ya sudah. Pernikahan tersebut dilanjutkan. Ya, pernikahan tersebut dilanjutkan. Kalau seandainya suaminya tidak setuju, ya berarti tidak bisa dilanjutkan. Yang menjadi masalah kalau seandainya perempuan berperan aktif dalam mematikan syariat ini. Artinya dia tidak dipoligami, tapi ketika melihat ada wanita lain dipoligami, dia kompori. Nah, mohon tuh jadi nomor 2 cek kan. Artinya dia berusaha kalau perlu poligami itu tidak ada. Mau dia mau orang lain pokoknya nggak ada. Ya, berarti ini masuk dalam kategori yang pertama yang tadi kita sebutkan bahwa kebencian terhadap syariat itu sendiri, di mana dia berharap bahwa penerapannya tidak ada secara total. Bukan hanya kepada dirinya saja, tapi kepada semuanya. Nah, maka ini yang perlu diperhatikan. Kemudian, poligami itu disunnahkan dalam makna disyariatkan. Ya, bagi orang mengatakan bahwa poligami itu sunnah Nabi SAW. Iya, tapi makna sunnah di sini maksudnya adalah disyariatkan. Adapun secara hukum pelaksanaan poligami itu, maka itu tergantung dari tingkat kebutuhan dan kemampuan masing-masing orang. Jadi kita tidak bisa menghukuminya sama. Sebagaimana para ulama juga menyebutkan bahwa pernikahan itu disyariatkan, tapi bagi masing-masing orang, masing-masing personal, maka hukum menikah itu bisa berbeda-beda. Ada yang diwajibkan, ada yang disunnahkan, bahkan mungkin ada beberapa keadaan seseorang itu diharamkan untuk menikah secara personal. Begitu juga dengan poligami ini. Ada kalanya memang harus diwajibkan bagi dia, karena dalam kondisi tertentu dia tidak merasa cukup dengan satu istri dan dia khawatirkan kalau tidak berpoligami akan terjatuh ke dalam perzinaan misalnya. Ada kalanya mungkin diharamkan karena mungkin dia tidak memiliki kemampuan untuk itu. Maka poligami ini secara hukum asal dia disyariatkan, adapun untuk masing-masing personal maka hukumnya berbeda-beda, tergantung dari kebutuhannya, tergantung dari kemampuan. Nah, kemudian yang kaum muslimin, poin yang kelima, tidak dijelaskan di dalam dalil tentang alasan kenapa Nabi Muhammad SAW selama hidup dengan Khadijah tidak menikahi wanita yang lain. Tidak disebutkan alasannya, tidak dijelaskan ada dalilnya, sehingga hal tersebut tidak dijadikan sebagai sandaran hukum untuk menetapkan bahwa berpoligami itu boleh kalau istri pertama sudah meninggal misalnya. Karena Nabi SAW seperti itu, ya, karena tidak ada alasan sama sekali. Kemudian juga para sahabat radhiyallahu taala anhum menikah berpoligami bahkan ketika istri pertamanya masih hidup. Kalau seandainya itu tidak boleh, pasti Nabi SAW melarang. Nah, kemudian poin yang keenam yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, di mana beliau mencoba mencari hikmah atau alasan kenapa Nabi SAW tidak berpoligami semasa hidupnya, semasa hidupnya Khadijah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan bahwa Khadijah radhiyallahu taala anha memang memiliki kelebihan lebih. Memang memiliki kelebihan lebih, di mana Nabi SAW merasa cukup dengan beliau dan tidak membutuhkan kepada istri-istri yang lain. Berbeda setelah wafatnya Khadijah radhiyallahu taala anha, beberapa keadaan menyebabkan Nabi SAW harus berpoligami. Ya, artinya ada kebutuhan di situ dan ada dan ada faktor-faktor yang lain. Sementara ketika Nabi SAW hidup dengan Khadijah radhiyallahu taala anha, beliau SAW sudah merasa cukup dengan Khadijah. Mulai dari pelayanannya sebagai seorang istri yang sangat luar biasa, hartanya yang mencukupi Nabi Muhammad SAW dalam masalah dakwah, ya, kemudian juga ketegarannya dan kesabarannya, sehingga hal itu menyebabkan Nabi SAW merasa cukup.
Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar, wa hadza mimma la ikhtilafa fihi baina ahli al-ilmi wal bil akhbar. Ini adalah perkara yang tidak diperselisihkan oleh para ulama bahwa Nabi memang tidak berpoligami selama hidup dengan Khadijah. Wa fihi dalilun ala 'idhami qadriha 'indahu wa 'ala mazidi fadliha. Dan ini merupakan bukti betapa agungnya Khadijah bagi Nabi dan betapa mulianya Khadijah bagi beliau SAW. Li'annaha aghnathu 'an ghairiha. Karena Khadijah telah membuat Nabi SAW merasa cukup sehingga dia tidak membutuhkan tambahan istri. Ya, sehingga dia tidak membutuhkan tambahan istri. Maka inilah poin-poin yang dijelaskan oleh para ulama berkenaan dengan kenapa Nabi SAW tidak berpoligami selama hidup dengan Khadijah radhiyallahu taala anha. Baik jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mungkin ini yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini mengenai perjalanan Nabi, kehidupan Nabi SAW mulai dari beliau lahir sampai beliau menikah dengan Khadijah radhiyallahu taala anha. Baik, apabila ada pertanyaan mungkin dipersilakan. Baik, pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan ahlul kitab sementara Yahudi dan kaum Nasrani tidak beriman dengan kitab Allah itu sendiri? Baik, penamaan ahlul kitab itu adalah penamaan yang ditujukan kepada kaum yang mendapatkan kitab dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Mereka dinamakan dengan ahlul kitab. Jadi karena mereka adalah kaum yang diutus kepada mereka nabi dan rasul. Orang-orang Yahudi diutus kepada mereka Nabi Musa alaihissalam, kemudian diturunkan Taurat. Kemudian orang-orang Nasrani diturunkan kepada mereka Nabi Isa alaihissalam, ya, beserta kitabnya Injil. Jadi jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, perlu kita fahami terlebih dahulu di sini bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam sebagaimana yang kita ceritakan sebelumnya memiliki dua orang anak, Nabi Ishak kemudian dengan Nabi Ismail alaihissalam. Semua keturunan Nabi, semua Nabi setelah Nabi Ibrahim yang tercatat di dalam Al-Quran itu merupakan keturunan Nabi Ibrahim melalui Nabi Ishak. Nabi Ishak memiliki anak Nabi Yakub, dan Nabi Yakub ini memiliki 12 orang anak, yang mana 12 orang ini berkembang menjadi 12 suku Yahudi. Berkembang menjadi 12 suku Yahudi. Dan orang-orang Yahudi ini memang suku yang dalam tanda kutip diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana para nabi diutus dari kalangan mereka. Di mana para nabi diutus dari kalangan mereka. Mulai dari Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun yang berhasil menyelamatkan mereka dari Fir'aun. Kemudian dari situ juga muncul Nabi Daud, Nabi Sulaiman yang berhasil menyatukan orang-orang Yahudi dan mendirikan kerajaan Yahudi pada waktu itu di daerah Syam atau daerah Palestina sekarang. Ya, sampai Nabi dari kalangan Yahudi terakhir, ya, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Ya, Nabi Isa alaihissalam. Jadi mereka lah yang disebut sebagai ahlul kitab. Mereka lah yang disebut dengan ahlul kitab. Ya, jadi mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi suku pilihan, bangsa pilihan sebenarnya pada waktu itu. Dan mereka akan tetap menjadi istimewa kalau seandainya mereka ikut kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi keistimewaan itu hilang ketika mereka ingkar kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi dikatakan di sini pertanyaannya, sementara Yahudi dan kaum Nasrani tidak beriman dengan kitab Allah itu sendiri. Mereka tidak beriman dengan Al-Quran, iya. Tapi mereka tetap disebut sebagai ahlul kitab karena mereka menerima kitab berupa Taurat dan Injil. Dan di dalam Taurat dan Injil itu telah dikabarkan bahwasanya akan datang Nabi di akhir zaman, dan mereka dituntut untuk beriman kepada Nabi akhir zaman tersebut. Ya, jadi sebenarnya salah satu perintah di dalam kitab mereka adalah beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian
disebutkan bahwasanya diajarkan di sekolah bahwa Rasulullah SAW dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun Gajah. Apakah ini ada dasarnya dari hadis? Tadi kita katakan perihal kelahiran Nabi SAW itu yang disepakati oleh para ulama cuma dua. Yang pertama hari, kemudian yang kedua tahun. Hari Nabi dilahirkan di hari Senin sesuai dengan yang disebutkan dalam hadis. Ketika Nabi berpuasa di hari Senin, para sahabat bertanya, kenapa engkau berpuasa pada hari Senin? Nabi mengatakan, dzaka yaumun wulidtu. Itu adalah hari di mana aku dilahirkan, hari Senin. Kemudian tahun Gajah, ya itu disepakati juga oleh para ulama karena Nabi SAW lahir beberapa bulan setelah peristiwa penyerangan Ka'bah oleh pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abraha. Adapun masalah tanggal, maka di sini jamaah kaum muslimin tidak ada kepastian tanggal. Artinya tidak ada riwayat yang benar yang menyatakan bahwa Nabi SAW dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal. Namun itu adalah tanggal yang paling masyhur yang diriwayatkan oleh para ulama. Kenapa tanggal ini tidak bisa dipastikan? Alasan yang pertama, karena memang ketika beliau lahir, orang tidak tahu kalau seandainya beliau ini akan jadi orang besar. Sehingga tentu tidak dicatat ya. Kalau dulu belum ada akte lahir ya. Belum ada akte lahir. Jadi orang tidak peduli asal anaknya lahir dengan selamat ya. Sudah. Yang mencatat tanggal kapan lahir itu bukan menjadi suatu hal yang penting. Bahkan mungkin kita, mungkin sebagian dari kita atau mungkin orang tua kita mungkin tidak tahu tanggal lahirnya berapa. Ya, apalagi yang mungkin usianya mungkin sudah lebih tua dari Indonesia ini mungkin ya tidak tahu tanggal lahir karena belum ada pencatatan tanggal lahir. Jadi dulu orang tidak peduli dengan pencatatan tanggal lahir. Kemudian yang kedua, memang penanggalan pada masa itu belum belum sepasti sekarang ya. Metode penanggalan orang-orang Quraisy pada waktu itu belum ada. Ya, metode penanggalan mereka belum ada pada waktu itu. Sehingga kepastian tanggal itu sulit. Kalaupun dihitung dari sekarang, misalnya kan bisa saja dihitung dari sekarang, seperti kita menghitung penanggalan. Itu juga tidak bisa. Kenapa? Ya, karena di zaman kita sekarang saja penanggalan Hijriah itu bisa berbeda. Ya, di zaman kita sekarang saja penanggalan Hijriah itu bisa berbeda. Buktinya apa? Ya buktinya itu kadang-kadang kita hari raya bisa beda. Satu hari ini, yang lain hari besok. Artinya penanggalan Hijriah itu memang tidak menawarkan kepastian. Ya, karena apa? Karena penentuan awal bulan itu tidak dihitung secara ilmu astronomi di zaman tersebut. Penentuan awal bulan memang dihitung secara kasat mata dengan melihat hilal. Sehingga kepastian tanggal itu tidak ada. Ya, kepastian tanggal itu tidak ada. Sehingga itu yang menyebabkan kenapa tanggal lahir dari Nabi SAW itu tidak pasti. Kemudian, apakah dalam peristiwa pembelahan dada Rasulullah itu ada bekasnya? Ada. Sebagaimana yang disebutkan tadi, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, yang mana beliau adalah pelayan Nabi SAW, ya, itu melihat ada bekas jahitan di dada Rasulullah SAW. Jadi tanda kenabian atau tanda-tanda yang ada di tubuh Nabi SAW itu ada dua. Yang pertama itu tanda jahitan yang ada di dada beliau. Kemudian ada benjolan di punggung sebelah kanan. Itu yang disebut dengan khatamun nubuwah. Ada benjolan di punggung sebelah kanan. Nah, itu tanda itulah yang diperhatikan oleh para ahli kitab. Ya, bahwa tanda kenabian yang disebutkan oleh di dalam kitab mereka itu adanya benjolan di sebelah kanan punggung Rasulullah SAW. Itu tanda fisik dari Nabi SAW. Baik ya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mungkin ini yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, itulah tadi beberapa peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW sejak beliau lahir sampai beliau menikah dengan Khadijah. Jadi dari yang tadi kita bahas, kita menjadi tahu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu secara keturunan memang keturunan orang terpandang. Artinya ayah beliau, kakek beliau, buyutnya dan seterusnya adalah orang-orang terpandang.
Sehingga itu juga yang membuat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam disegani oleh orang-orang Quraisy pada waktu itu. Di samping juga karakter beliau, sifat beliau yang memang amanah, jujur, artinya beliau adalah orang yang soleh, sehingga beliau sangat dihormati. Dan itu menjadi modal besar bagi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berdakwah nanti. Artinya secara karakter, secara secara sifat, beliau sudah memiliki modal yang besar. Baik itu dari sisi sosial sebagai dari keturunannya, kemudian juga dari sisi karakter beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jamaah kaum muslimin, wallahu taala ala wa alam. Mungkin ini yang bisa kita bahas. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.